Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kiranya memberikan waktunya kurang lebih 20-30 menit. Di sini saya Ainur Rahman Afif Brilian dari SDN Pejangkungan 2 ingin menyampaikan perihal RTL, rencana tindak lanjut. Yang mana untuk RTL kali ini yang ingin saya angkat adalah tentang permainan tradisional. Sebelum menginjak ke materi yang akan saya bahas, mungkin adakah dari Bapak Ibu dari SDN Pejangkungan 2 ini yang pernah atau berbagi pengalaman perihal permainan tradisional di daerahnya masing-masing? Monggo, 5 menit. Bu Er, mungkin ada permainan tradisional apa daerah Jember? Dikasihkan deh. Lompat tali sih. Yang Rasa deket-deket ini. Rasa deket-deket. Nah, wis cukup. kalau waktu saya masih SD yang sering dimainkan itu lompat tali, Pak. Tali. Lompat tali. Terus? Apa itu? Apa itu? Selain gobak sodor itu, apa itu? Yang dipetak-petak itu apa namanya? Sawah-sawahan itu loh, engklek kayak itu. Bendan, Itu, engklek. Terus ada lagi yang itu apa ya? Kayu yang di bukan yang ini loh. Pati lele lah itu. Pate lele. Heeh. Gobak apa? Pati lele. Pompen raksasa. Sudah, saya kira itu. Sudah itu. Mungkin Bu Cica mau menambahkan permainan apa dulu semasa kecil, masih badannya kecil juga? Sama sih, lompat tali, terus engklek, sama apa ya, petak umpet ya. Petak umpet. Iya. Sampean bisa petak umpet? Bisa. Enggak pernah ketahuan. Nggih. Ya wis. Makasih nggih Bu Ernani, Bu Cica. Iya, sama-sama. Untuk kali ini permainan tradisional yang ingin saya angkat adalah, minta tolong di next Mas Isli. Ya. Untuk latar belakang dulu, di sini adalah permainan tradisional merupakan warisan budaya yang syarat akan nilai-nilai luhur. Namun seiring perkembangan zaman, permainan tradisional ini semakin ditinggalkan oleh anak-anak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melestarikan permainan tradisional dan menanamkan kembali minat-minat anak-anak terhadap permainan tradisional ini. Salah satu permainan yang akan kita pelajari yaitu permainan gobak sodor. Akan tetapi kali ini untuk materi yang akan saya angkat bukan gobak sodor, melainkan tentang lompat tali yang disampaikan oleh Bu Ernani. Permainan ini biasanya dimainkan di halaman rumah, di tempat-tempat terbuka, ataupun di tempat dan waktu yang bisa dikondisikan semaunya anak-anak. Karena lompat tali bisa dilakukan sendiri ataupun berdua. Kita juga belajar nantinya bila mana itu berkelompok, kita akan belajar akan tentang arti kerjasama dengan teman-teman dan menghargai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Monggo next. Untuk tujuan pembelajaran siswa dapat mengenal berbagai permainan tradisional khususnya tentang lompat tali, atau mungkin lebih enak disebut lompat karet ya, karena pakai karet medianya ya. Siswa dapat melakukan permainan lompat tali dengan benar dan aman. Siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik, kerjasama, dan sportivitas melalui permainan lompat tali. Yang keempat, siswa dapat menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Lompat tali atau lompat tali karet karena terbuat dari karet adalah permainan tradisional yang menggunakan karet gelang yang dianyam dan menjadi tali panjang untuk melompat di atasnya. Permainan ini juga dikenal dengan nama yeye untuk di daerah Lampung, tali merdeka di Riau, dan lompatan yang pada umumnya adalah lompatan. Lanjut. Cara bermain lompat tali. Bila mana dimainkan sendiri ya hampir sama dengan skipping atau lompat tali yang lebih ke arah profesional ya. Untuk karena ini sifatnya bermain dan untuk membeli alat itu butuh modal, sehingga
kita kembalikan lagi ke arah dulu permainan anak-anak itu di saat memakai karet. Ya, untuk berkelompok bisa dilakukan 2, berdua, atau bertiga. Kalau berdua lebih sulit, kalau sendiri mudah, kalau bertiga enak, kalau berempat susah. Ada yang pernah berdua? Lompat tali berdua, hadap-hadapan itu? Kan ada, itu lebih sulit. Ya, untuk yang kedua, regu yang menang dalam suit menentukan siapa yang megang dan pelompat talinya. Siapa yang jadi yang ada seperti di gambar itu, yang di tengah yang lompat, yang megang itu 2 orang. Itu bila mana dilakukan oleh 3 orang. Yang ketiga, pemain yang bertugas melompat harus menghindari karet. Pengertian menghindari karet itu apa? Bukan dihindari lalu lari, bukan. Akan tetapi melompat, melompat dan menghindari, bukan hanya sekedar melompat. Karena ada tali itu ada di bawah, ada di atas, ada di depan, ada di belakang, karena berputar. Oke. Untuk yang keempat, tingkat lompat tali dimulai dari mata kaki, lutut, pinggang, dada, dagu, telinga, setinggi kepala, dan diakhiri dengan sekepal di atasnya. Sekepal tangan di atasnya. Biasanya seperti itu. Yang kelima, jika ada pemain yang tidak bisa melewati rintangan, ia akan berganti menjadi pemegang karet. Ini bila mana tidak ada yang menang atau kalah, hanya istilahnya berani melakukan. Yang pertama biasanya itu kesulitan anak-anak itu untuk lompat tali itu khawatir kecepret. Ya, kecepret itu apa bahasa Indonesianya, Bu Faiz? Kecepret. 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 Ya, kecepret, atau kalau terpelanting itu jatuh, kecepret. Ya, intinya kena lecutan dari karet itu. Lanjut, Mas Isli. Manfaat bermain lompat tali. Bermain lompat tali tentunya yang pertama melatih otot kaki. Karena yang menjadi tumpuan awalnya itu adalah lompat kaki. Yang kedua, meningkatkan koordinasi tubuh. Kenapa koordinasi tubuh? Karena juga harus sama-sama punya peranan. Untuk kepalanya gimana, lompatnya kalau terlalu tinggi, kecepret. Kalau lompatnya terlalu rendah, kakinya yang kecepret. Kalau tangannya dilebarkan, tangannya yang kecepret. Oke. Yang ketiga, meningkatkan fungsi kognitif. Kognitif dalam arti lebih ke arah koordinasi motoriknya. Yang keempat, meningkatkan kepadatan tulang karena terjadi kegiatan yang kontinu atau berkesinambungan. Ya, yang kelima, melatih saraf motorik. Saraf dalam arti ini memperkirakan atau memperkira-kira kapan kiranya saya tidak terkena tali tersebut. Yang keenam, membantu mengurangi penyakit obesitas. Nggih, Bu Cica, nggih. Obesitas pada anak-anak. Ya, apakah berpengaruh? Insya Allah berpengaruh. Selanjutnya, capaian bermain lompat tali. Capaian harapannya dari RTL ini, rencana tindak lanjut ini, capaiannya siswa dapat menyebutkan minimal 3 jenis permainan tradisional. Oke. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan aturan permainan lompat tali. Aturannya apa? Yang poin pertama adalah tidak nyangkut, ya, yang mutar tetap tidak dalam arti disesuaikan dengan ritmenya, tidak balapan dengan yang muter berpasangannya. Yang ketiga, siswa dapat melakukan gerakan dasar dalam permainan lompat tali. Ya, yang keempat, siswa dapat bekerja sama dalam tim untuk memenangkan permainan lompat tali. Dalam arti kalau berkelompok 2 lawan 2. Indikator pencapaiannya: 1, siswa aktif dalam mengikuti kegiatan. 2, siswa dapat menjelaskan aturan permainan lompat tali dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat melakukan gerakan dasar dalam permainan lompat tali dengan baik. Yang keempat, siswa dapat bekerja sama dengan teman maupun kelompoknya. Yang kelima, siswa menunjukkan sikap sportif selama permainan. Ya, sikap sportif itu diantaranya ya 1, kadangkala ada yang kena dikit, kadangkala ada yang tidak ngaku, lebih ke arah melatih kejujuran anak. Selanjutnya,
Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, ini rencananya, mohon izin, ini kiranya nanti saya akan membuat kombel yang mana lebih ke arah di bidang saya. Kebetulan sudah saya buatkan, di situ ada kombel beda gaya, beda rasa, dalam arti di situ mungkin nantinya bisa dijadikan contoh kepada teman-teman sekalian yang ada di SDN Pejangkungan 2 ini. Kenapa kok beda gaya? Maksudnya apa? Beda gaya dalam mengajar dan juga beda rasa apa? Rasa yang diterima sama anak-anak. Lebih ke arah feedbacknya seperti apa? Refleksinya seperti apa? Yang pertama untuk struktur program di sini murid semuanya itu terlibat, baik laki-laki maupun perempuan, karena permainan ini enggak melulu perihal gender, semua bisa dilakukan, laki-laki bisa, perempuan bisa. Yang kedua, waktu kegiatannya bisa dilakukan di jam istirahat, dalam arti sela-sela jam atau kapanpun anak-anak itu yang mau melakukan, dengan memiliki nanti harapannya kan lompat tali, harapan paling utama itu kan berpengaruh kepada tinggi peserta didik yang ada di SDN Pejangkungan 2 ini. Yang keempat, fasilitator komunitas praktisi PJOK, yakni saya sendiri selaku guru PJOK. Yang kelima, mata pelajaran yang terlibat, diantaranya matematika, siswa bisa tentang belajar mungkin tentang diameter, memperkirakan panjang lengannya anak itu berapa, mampu memutarnya kurang lebih tingginya berapa. Di situ ada IPAS tentang konsep gaya dan gerak yang bisa dipelajari saat siswa itu berlari, melompat, menghindar, membandingkan permainan tradisional dengan permainan modern. Permainan modern saat ini mungkin yang lagi tren itu bermain HP. Ya, bermain HP, bermain PS, mungkin dengan kita ajak untuk permainan tradisional ini mungkin anak-anak sedikit banyak bisa mengurangi ketergantungan dari bermain gadget. Yang kedelapan, bahasa Indonesia. Nantinya harapannya anak-anak itu khususnya di kelas 1, Bu Faiz sama Bu Novi, harapannya adalah di saat pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak itu mampu bercerita pengalamannya tentang bermain voli, lompat tali, mohon maaf, tentang bermain lompat tali. Mampu melakukan, berani berbicara, mengutarakan apa itu tentang lompat tali. Yang kesembilan, SBDP, gerakan dalam permainan tradisional. Tali bisa dikaitkan dengan gerakan tradisional. Mungkin ini lebih ke arah lanjutan ya. Yang tahu mungkin tradisional di sini ada beberapa yang kayak kecak, itu termasuk juga, karena kembali lagi kelincahan juga berpengaruh. Intinya koordinasi antar tubuh itu berpengaruh. Yang ke-10 PAI, Bu Ziza, mungkin di sini yang bisa terjalin strukturnya, yang termasuk strukturnya mungkin dari mengawali dan mengakhiri permainan diawali dengan doa, diawali dan diakhiri dengan berdoa. Yang ke-11 tentunya sebagai guru PJOK melatih kecepatan, kelincahan, kekuatan dan koordinasi tubuh. Di sini untuk mitra dari Kombel ini, mitra dalam KBS, komunitas belajar di sekolah ini, mitranya tentu saja karena saya selaku guru mapel tentu mitra tersebut adalah guru kelas, yang mana sebagai koordinator dari masing-masing kelas. Lanjut. Penutup dan rencana tindak lanjut. Untuk penutup, pembelajaran berbasis proyek ini menggunakan permainan tradisional yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik dan perubahan fisik khususnya pada tinggi tubuh peserta didik. RTL atau rencana tindak lanjut, guru, bukan hanya saya, guru mengajak siswa untuk melestarikan yang namanya permainan tradisional. Yang kedua, guru dapat merencanakan kegiatan lanjutan seperti lomba, khususnya kayak Agustusan, hari anak, itu mungkin bisa dimunculkan dari sisi permainan tradisional tersebut. Lanjut. Terima kasih.
sebelum ini ditutup mungkin ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan dari rencana tindak lanjut yang sudah saya buat ini. Monggo. Nggih, Pak. Dan boleh. Ditaruh sini aja. Saya mengapresiasi dengan adanya RTL ini karena akan memberikan keterampilan yang pertama kepada anak-anak untuk bisa mengkoordinasikan gerakan tubuhnya. Yang kedua, dengan RTL ini anak-anak bisa mengenal permainan tradisional yang sekarang ini mulai ditinggalkan. Dan yang ketiga, dengan permainan lompat tali ini bisa menambah kejujuran atau afektif Bang, lebih ke arah sikapnya terhadap sikap dan keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak kita semua. Oke, terima kasih Pak. Monggo, yang lain mungkin di sini yang mau menambahkan, Bu R, mau menambahkan? Cukup? Mungkin eranya kan transisi, usianya banyak, kayak yang muda dari Jogja, dari Jakarta. Mungkin ada permainan yang bisa disampaikan, mungkin berbagi pengalaman. Ya, sebelumnya terima kasih. Untuk permainan dari Jogja itu kan bermacam-macam deh. Okay. Ada dakon, ada ya seperti lompat tali seperti ini. Kalau dulu itu saya bermain lompat tali bersama teman-teman. Tadi menurut RTL tadi rencana tindak lanjut, mungkin bisa saya tambahkan untuk melatih kerjasama juga antar tim. Terus tadi juga disampaikan melatih kejujuran antar peserta didik, dan yang paling penting juga untuk memberikan suatu pengalaman kepada anak-anak bahwa dengan olahraga itu juga kita tuh seru loh, kita tuh juga bisa bergembira gitu, tidak menuai juga tentang olahraga fisik seperti apa, tapi juga senang-senang seperti itu. Okay. Jadi menurut saya juga sangat bagus dengan adanya program RTL ini. Semoga dapat dikembangkan ke depannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ditya. Satu orang lagi mungkin, monggo sebelum ditutup kegiatan hari ini. Monggo Pak Fandi, mungkin usianya yang tertua di sini. Ayo Pak Fandi, tertua mungkin zamannya sampai waktu itu ada Pak Fandi. Iya. Ya mungkin beda mainannya, bedil-bedilan, tangga, opo. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Memang saya melihat dari permainan ini bisa memanfaatkan alat-alat sederhana seperti karet, tidak terlalu mahal alatnya atau harganya, sehingga anak-anak dengan mudah bisa mencari atau mengadakan alat itu sendiri dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif seperti permainan tradisional ini. Memang zaman saya dulu memang sering merangkai-rangkai karet seperti itu. Akhirnya dulu juga pernah main lompat tali. Setelah dirangkai-rangkai itu ini untuk permainan apa? Dan ada yang nakal lagi itu dipakai Pak. Di bawah PPN istilahnya. Apa itu PPN? Karetnya itu. Jepretan itu. Dibuat permainan. Tapi lama-kelamaan ada yang dibuat dengan permainan seperti ini. Ya, saya kira ini memang seperti di daerah kita seperti ini yang masih tradisionalnya masih ada, bisa dilanjutkan untuk kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Fandi. Bu Vivin mungkin sudah. Yang termuda di sini siapa? Bu Ditya sama Pak Isli? Saya paling muda. Paling muda siapa? Pak Isli. Ya. Kalau zamannya Pak Isli mungkin apa Pak Isli? Sebagai sampel aja Pak Isli. Monggo Pak Isli. Zaman saya sebenarnya transisi antara peralihan dari permainan tradisional ke modern. Ya. Transisi? Iya. Kalau olahraga tradisional biasanya dulu apa Pak Isli? Gobak sodor, terus yang kotak dilompat itu. Apa itu namanya? Engklek.
ya namanya? Engklek ta? Yang pakai batu dilempar terus Dangdung. Oh, iku apa? apa ya namanya? Apa joy iku ta? Noto kreweng iku ta? Bukan. Kalau di tempat saya Di tanah digambar kotak berapa gitu, dan dilempar batu. Engklek. Ya, pakai kaki satu. Oh iya, iku engklek. Iku jenenge engklek. Iya. Maklum, transisi kan, transisi. Iya, transisi. Transisi mulai dari menuju ke arah HP. Kalau sekarang sudah bermain apa, Pak? Sekarang Pak udah Isli? nggak main apa-apa. Nggak main apa-apa? Oh, nggak bermain apa-apa. Pak Pandi ya, dicatat. Pak Islinya tidak bermain apa-apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu, khususnya Bapak Agus, selaku Kepala Sekolah SDN Pejangan 2, atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mengingat harapan dari kegiatan PKG ini semata-mata hanya proses dari pengembangan diri yang diharapkan nantinya membawa dampak atau belajar baik, nggih Bang, praktek baik yang ada di SDN Pejangan 2, sekalipun dengan segala bentuk keterbatasannya yang masih dalam proses berkembang, Bang. Berkembang napa Bang? Napa? Berkembang apa mau berkembang? Lebih tepatnya apa? Bertumbuh. Sedang bertumbuh, belum berkembang. Harus disiram. Mungkin dengan kegiatan ini juga bisa diketahui oleh para pimpinan yang di atas bahwasanya masih ada lembaga semacam ini di Kabupaten Pasuruan, Bang. Mungkin itu saja dari saya, Ahiron. Terima kasih atas segala sesuatunya. Wis lemah teles ya, pangeran sing bales. Ya, itu Ahiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.